Dalam keseharian, setiap individu tidak pernah dilepaskan dari masalah. Mulai dari masalah yang berkaitan dengan keluarga, pekerjaan, maupun hubungan dengan orang lain. Misalnya saja banyaknya tagihan yang harus dibayar di akhir bulan, pekerjaan kantor yang selalu dihadapkan pada deadline, anak yang selalu rewel, dan sebagainya. Masalah-masalah yang muncul tersebut dikenal dengan istilah stres, yakni suatu kejadian yang menimbulkan rasa tidak mengenakan sebagai hasil dari respon terhadap tekanan yang sifatnya tidak sehat dan bersifat merusak. Hal ini bisa menimbulkan suatu penyakit, mengambil alih kebahagiaan, dan membuat hidup terasa semakin sulit. Adanya stres ini akan membawa efek tersendiri bagi individu yang mengalaminya, baik efek fisik maupun efek psikologis. Efek fisik misalnya saja menderita sakit kepala, gangguan pencernaan, atau sulit tidur. Sementara itu, efek psikologis dapat dimunculkan dari stres antara lain ada rasa sedih yang berkepanjangan, seringkali terlihat marah, melamun, dan sebagainya. Berat ringannya efek yang ditimbulkan dari stres ini sangat tergantung pada kemampuan individu untuk melakukan kontrol atas kehidupannya, yakni sebagai sebuah fondasi dasar dalam konsep manajemen stres. Manajemen stres adalah bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana atau jadwal pelaksanaan, dan cara penyelesaian masalah. Manajemen stres diawali dengan mengidentifikasi sumber-sumber stres yang terjadi dalam kehidupan. Langkah ini tidaklah semudah bayangan kita. Terkadang sumber stres yang kita hadapi sifatnya tidak jelas dan tanpa disadari, kita tidak mempedulikan stres itu sebagai langkah untuk meminimalisir beban pikiran, perasaan, dan perilaku. Misalnya saja, kita sepaham bahwa pekerjaan yang dikejar oleh deadline selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Namun karena kita tidak peduli dengan efeknya, kita menjadi terbiasa untuk selalu menunda pekerjaan. Langkah selanjutnya dari manajemen stres adalah memilih strategi penyelesaian masalah yang efektif. Secara umum ada dua cara. Pertama, mengubah situasi, hindari sumber masalah, dan yang kedua, mengubah reaksi kita terhadap sumber stres tersebut. Jika melihat cara pertama, yaitu mengubah situasi, tidak semua hal dapat kita ubah seperti yang kita inginkan. Misalnya saja terjadi bencana, kematian, dan sebagainya. Tentu hal-hal semacam ini membutuhkan sikap yang lebih adaptif. Cara pertama ini akan lebih tepat untuk sumber stres yang bisa kita cegah. Cara kedua untuk menghadapi sumber stres adalah mengubah reaksi kita. Tidak mudah untuk melihat nilai positif dari hal buruk yang kita alami. Namun terkadang, ketika kita berusaha menerima situasi-situasi tidak menyenangkan yang tidak dapat diubah, sebenarnya hal tersebut adalah langkah awal untuk bisa melihat sisi positif dari apa yang kita alami. Langkah selanjutnya adalah menurunkan standar pribadi. Tanpa disadari, kita menciptakan level-level tertentu yang ingin dicapai. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Namun ketika kita justru merasa terbebani dan tidak nyaman, ada baiknya jika kita mulai berdamai dengan kondisi yang ada, serta melihat kembali apa yang ingin dicapai dalam hidup. Manajemen stres lainnya adalah melakukan aktivitas menyenangkan. Aktivitas tersebut bisa berkaitan dengan hobi, atau melakukan sesuatu bersama orang-orang yang kita sayangi. Misalnya saja jalan-jalan ke tempat favorit, mengunjungi tempat-tempat yang baru, dan sebagainya. Selain itu, membiasakan gaya hidup yang sehat juga merupakan cara efektif agar kita dapat bertahan dari stres. Langkah mudahnya adalah melakukan olahraga ringan secara teratur, menjaga asupan makanan bergizi, menghindari alkohol, rokok, dan obat-obatan terlarang, serta mengurangi kandungan gula dan kafein. Terakhir, kita juga dapat berlatih untuk melakukan teknik relaksasi.
Setelah menyadari adanya perasaan-perasaan dan efeknya terhadap tubuh, langkah kita selanjutnya adalah berupaya untuk merilekskan atau menenangkannya. Langkah ini disebut sebagai relaksasi. Relaksasi berguna untuk menurunkan denyut nadi dan tekanan darah, juga mengurangi keringat serta mengatur pernafasan. Relaksasi sendiri dapat dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam sehari misalnya, dapat diterapkan 2 kali sehari selama masing-masing 15 menit. Tiap orang dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan tenaga ahli. Ada berbagai teknik, salah satunya adalah relaksasi dengan teknik safe place. Selamat siang Mas Denis. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Hari ini kita akan praktek untuk melakukan teknik relaksasi. Teknik ini adalah salah satu cara untuk membantu kita membuat lebih nyaman. Apakah Mas Denis yang bersedia? Bersedia. Oke, untuk sekarang silakan Mas Denis boleh bersandar dan cari posisi duduk yang paling nyaman. Kali ini kita akan belajar untuk melakukan relaksasi berupa relaksasi tempat kedamaian. Tempat kedamaian ini adalah tempat di mana Anda akan mendapatkan kedamaian sempurna. Tempat yang bahkan lebih rileks dari tempat manapun yang pernah Anda kunjungi. Tempat kedamaian yang Anda ciptakan dalam pikiran Anda begitu rileks, tenang, sehingga setiap saat Anda pergi ke sana, relaksasi akan timbul secara otomatis dan ketidaknyamanan Anda akan hilang seketika. Pertama, ambillah posisi yang nyaman. Sekarang, tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Tarik nafas lagi yang dalam. Hembuskan. Tarik nafas 1 kali lagi yang dalam. Rasakan seluruh nafas Anda masuk ke dalam perut. Dan sekarang, keluarkan nafas Anda. Lepaskan semua ketegangan dan kekhawatiran Anda. Lepaskan semuanya. Dan sekarang, perlahan-lahan tarik kembali nafas Anda dan pejamkan mata Anda. Ikutilah petunjuk yang saya sampaikan dengan musik sebagai latar belakangnya dan dengan kesadaran penuh Anda tahu bahwa Andalah yang mengendalikan keadaan Anda saat ini. Sekarang, di dalam pikiran Anda, cari dan temukanlah kembali sebuah tempat yang nyaman, sebuah tempat yang tenang yang pernah Anda kunjungi sebelumnya. Dan di sana, Anda pernah mengalami suatu ketenangan atau suasana yang benar-benar nyaman. Sekarang, di dalam pikiran Anda, gambarkanlah kembali suasana itu. Gunakanlah kelima indera Anda. Pertama-tama, bayangkanlah kembali semua yang bisa Anda lihat. Di sekitar Anda, apakah Anda berada di alam terbuka? Apakah ada rerumputan yang hijau? Apakah ada beragam bunga? Apakah Anda melihat rimbunnya hutan? Apakah Anda berada di puncak gunung? Apakah ada embun atau hujan? Atau apakah Anda berada di dalam sebuah rumah? Atau mungkin sebuah tempat yang istimewa lainnya? Lihatlah apa yang ada di sekitar Anda. Dan sekarang ingat dan dengarkanlah kembali suara-suara yang ada di sana. Apakah Anda mendengar suara angin? Atau deru ombak? Atau gemericik air? Apakah
ada seseorang yang mengatakan sesuatu kepada Anda. Dan sekarang Anda mulai dapat merasakan tempat itu lebih nyata lagi. Anda bisa menyentuhnya dan menghirup segarnya udara di sana dan merasakan perasaan di hati Anda tentang semua yang ada di sekeliling Anda di tempat yang nyaman itu. Sekarang Anda sedang memandang ke sekitar Anda, dan di dalam diri Anda ada suatu perasaan bahwa Anda terbawa, tertarik ke arah suatu jalan yang ajaib. Sebuah jalan yang tiba-tiba saja terbentang di hadapan Anda dan menuju jauh ke depan. Kemanakah jalan itu menuju? Rasakan dan perhatikanlah, apakah jalan itu menuju ke atas? Apakah menuju ke puncak gunung? Apakah jalan itu menuju ke taman bunga? Atau menuju ke hutan? Dan karena Anda memilih untuk terus pergi mengikutinya, sebab Anda yakin bahwa apapun yang ada di sana akan ada sesuatu yang begitu indah, begitu luar biasa, menantikan Anda di ujung jalan ini. Karena di sanalah letak tempat kedamaian Anda, di mana Anda sendirilah perancangnya. Anda sendirilah yang membangun tempat itu, dan Anda seoranglah satu-satunya pemilik tempat kedamaian itu, di mana setiap saat Anda pergi ke tempat kedamaian itu, Anda langsung merasa tenang, rileks, dan semua ketidaknyamanan Anda akan hilang seketika. Nah, sekarang Anda sedang membangun tempat kedamaian ini. Terbuat dari apakah lantainya? Apakah lantainya berupa rerumputan atau kayu? Atau terbuat dari awan? Atau mungkin lantainya terapung di udara? Atau terbuat dari kaca? Apapun bahan yang Anda pilih, tentukanlah sendiri dan buatlah sekarang juga. Dan sekarang Anda sedang membangun dindingnya. Dengan cara yang sama, pilihlah bahan-bahannya. Apakah tempat itu ada dindingnya? Atau mungkin berupa alam terbuka? Apapun itu, pilihlah bahannya dan bangunlah dindingnya. Dan sekarang, Anda sedang membangun atapnya dengan cara yang sama. Apakah tempat itu mempunyai atap atau bintang-bintang yang menjadi atapnya? Apakah atapnya berupa rindangnya pepohonan atau kaca atau marmer atau mungkin kayu? Apapun itu, teruskanlah bangunan Anda. Dan sekarang, dari tempat kedamaian Anda sedang memandang keluar. Mungkin Anda perlu mempunyai jendela. Buatlah kalau memang Anda memerlukannya. Dan begitu Anda memandang keluar, lihatlah semua pemandangan indah yang bisa Anda lihat atau yang memang Anda ingin melihatnya dari tempat kedamaian Anda. Jadi, apapun yang Anda inginkan, buatlah sendiri di sekitar Anda. Dan sekarang, di dalam tempat kedamaian Anda sedang mengatur dan menaruh semua perlengkapan rumah yang sangat Anda sukai. Apakah yang Anda pilih? Apakah ada sofa favorit Anda? Lukisan kesayangan Anda? Atau mungkin ada suatu barang yang sangat spesial untuk Anda? Apapun yang Anda pilih, bawalah masuk. Hiaslah tempat kedamaian Anda sesuka hati Anda. Dan sekarang di dalam tempat kedamaian Anda sedang meletakkan sebuah kursi. Apakah Anda duduk di atas kursi yang istimewa?
Sebuah kursi empuk dengan bahan yang halus, lembut, yang dengan nyaman memeluk tubuh Anda ketika Anda duduk di atasnya. Atau Anda lebih suka duduk di bawah atau di lantai. Dimanapun Anda duduk di kursi ajaib ini, membawa begitu banyak keistimewaan untuk Anda. Setiap kali Anda duduk di kursi ini, Anda langsung merasa rileks dan semua ketidaknyamanan Anda akan hilang seketika. Anda bisa melakukan apapun yang ingin Anda lakukan pada saat Anda duduk di kursi ini. Nah, sekarang berdirilah dan berjalanlah keluar meninggalkan tempat ini melalui pintu masuk dari tempat kedamaian Anda ini. Dan sekarang, sambil berjalan keluar, Anda menoleh ke belakang dan merasa yakin bahwa Anda mengetahui bagaimana caranya untuk masuk kembali ke sana. Dan sekarang Anda kembali berjalan di atas jalanan ajaib menuju ke bawah dengan keyakinan bahwa setiap saat Anda bisa kembali ke tempat kedamaian Anda. Dan setiap kali Anda kembali ke sana, Anda langsung merasa rileks, tenang, dan semua ketidaknyamanan Anda akan hilang seketika. Anda sekarang kembali berjalan ke bawah melalui jalan ajaib, menuju ke tempat semula di mana Anda memulai perjalanan tadi, yaitu suatu tempat yang nyaman, tempat favorit yang tadi Anda pilih sendiri. Dan Anda segera bisa mengenali tempat ini kembali. Di tempat ini, apa saja yang ada di sekitar Anda, apa saja yang bisa Anda lihat, dengar, dan Anda rasakan. Dan sekarang, dari tempat yang nyaman itu, Anda akan kembali ke tempat Anda berada di ruangan ini pada saat ini. Pada hitungan kelima, Anda akan membuka mata Anda. Dan pada saat Anda membuka mata, Anda akan merasa rileks, sehat, dan segar. Dan Anda akan mengetahui bahwa Anda akan bisa kembali ke tempat kedamaian Anda setiap saat, di mana sewaktu Anda kembali ke sana, Anda akan merasa rileks, tenang, dan semua ketidaknyamanan Anda akan hilang seketika. Nah, sekarang pada hitungan 1, Anda mulai merasakan darah Anda mengalir di jari-jari tangan dan kaki Anda. Pada hitungan 2, Anda mulai menggerakkan jari-jari tangan dan kaki Anda. Dan 3, Anda mulai bergerak meregangkan tubuh Anda. Dan 4, Anda memutar-mutar leher dan kepala Anda. 5, sekarang Anda membuka mata Anda. Anda sangat sadar, sehat, dan merasa sangat segar, dan yakin bahwa Anda bisa kembali ke tempat kedamaian Anda setiap saat.